Salam saudara, kembali lagi kita berjumpa di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Hari ini di tanggal 9 bulan September 2024 kita mau sama-sama belajar di kitab Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya bacakan ya saudara. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing itu di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan, ketika aku haus, kamu beri aku minum, ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi saudara, yang boleh kita pelajari pada hari ini adalah Tuhan berbicara tentang penghakiman terakhir, saudara. Jadi saat itu Tuhan akan memisahkan kambing juga domba, atau Tuhan akan memisahkan orang-orang yang akan masuk surga dan orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, saudara. Dan apakah yang membedakan dari kelompok orang-orang ini, saudara? Jadi yang membedakan adalah kasih, saudara. Jadi bagaimana Tuhan berkata, bagaimana orang-orang yang terdapat kasih di dalamnya, di dalam kehidupannya, di dalam tingkah laku perbuatan mereka dalam kehidupan mereka saat di dunia. Dan hal-hal kasih ini yang membedakan dua kelompok ini. Jadi yang satu kelompok yang Tuhan ibaratkan sebagai domba. Jadi kelompok domba ini terdapat kasih di dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kelompok yang kambing tidak terdapat kasih dalam kehidupan mereka, saudara. Kasih yang seperti apa? Di situ Tuhan jelaskan bagaimana saat kita menebarkan kasih, saat kita melakukan kasih dalam kehidupan kita kepada sesama kita, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang hina, kepada orang-orang yang direndahkan, maka itu Tuhan memperhitungkan sebagai
sebagai kasih yang juga dilakukan untuk Tuhan. Ya, jadi kasih kepada sesama itu setara dengan kasih kepada Tuhan. Seperti kalau kita bisa baca di 1 Yohanes 4 saudara, ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20 saya bacakan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, jelas sekali di sini saudara bahwa saat kita bisa berkata, mungkin saat kita beribadah, saat kita di gereja, saat seseorang bertanya kepada kita apakah kita mengasihi Allah, maka dengan sangat mudah kita mengatakan, ya, aku mengasihi Allahku, aku mengasihi Tuhan Yesus. Tapi di lain pihak, saat kita bisa mengatakan aku mengasihi Allah, tapi kita dalam keadaan cuek kepada sesama kita, dalam keadaan tidak peduli kepada sesama kita, atau bahkan membenci sesama kita atau saudara kita, maka segala perkataan kita yang mengatakan bahwa, statement kita yang mengatakan bahwa aku mengasihi Allah, aku mengasihi Tuhan Yesus, maka perkataan kita itu bisa dianggap sebagai dusta, saudara. Karena jelas sekali Tuhan mengatakan bahwa jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi jika kita mengatakan aku mengasihi Allah, maka sepatutnya, seharusnya, dan pastinya kita juga mengasihi sesama kita, saudara. Dan hal itu juga, hal tentang kasih ini yang membedakan kita kelak, saudara. Bagaimana dalam penghakiman terakhir Tuhan akan memisahkan kambing dan domba, di mana kambing adalah orang-orang yang di dalam hatinya, di dalamnya, di setiap perbuatannya, di setiap tingkah lakunya, di setiap apa yang dilakukannya terdapat kasih, dan kasih itu mempengaruhi, kasih itu menguasai kehidupannya, saudara. Dan di lain pihak atau sebaliknya, kambing, saudara, kelompok yang diibaratkan sebagai kambing tidak terdapat kasih di dalamnya. Jadi kelompok kambing ini atau orang-orang yang tidak terdapat kasih, jadi mereka orang-orang yang dingin, cuek, atau tidak peduli kepada sesamanya, saudara. Sehingga pada akhirnya nanti orang-orang yang tidak terdapat kasih di dalam dirinya, maka mereka akan ditempatkan ke dalam sisaan kekal atau neraka, saudara. Dan saudara, demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak-anaknya yang meneladani Tuhan, yang pasti adalah Tuhan yang penuh kasih, sehingga bahkan oleh karena kasihnya kita boleh diselamatkan, oleh kasihnya Tuhan boleh memberikan nyawanya kepada kita, anak-anaknya yang seharusnya tidak patut, yang hina ini, tapi oleh karena kasihnya kita boleh diselamatkan. Oleh karena hal itu, oleh karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, harusnya kita juga meneladani atau meniru yang Tuhan lakukan. Seharusnya kita juga mengasihi sesama kita seperti Tuhan juga mengasihi kita dengan sepenuh hati, saudara. Amin. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas teguran-Mu, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Engkau ingatkan kami untuk selalu meneladani Engkau, meniru Engkau, Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Kasih-Mu begitu luar biasa kepada kami, kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh selamat, kami boleh sampai pada saat ini oleh karena kasih-Mu saja, Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu itu juga menguasai kami, sehingga di dalam hati kami, dalam kehidupan kami penuh dengan kasih-Mu, sehingga kami juga dapat mengasihi
sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa setiap dari perintah-Mu, setiap dari firman-Mu, semuanya berdasarkan dengan kasih, maka biarlah kami juga penuh oleh karena kasih-Mu, Tuhan. Dan biarlah saat Engkau datang dan kami dalam pengadilan-Mu, dalam penghakiman-Mu boleh didapati dalam hati kami, dalam diri kami ada kasih karunia yang berasal dari Engkau saja, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam tangan kasih-Mu. Kau yang tuntun kami, Roh Kudus, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, haleluya, amin.